Selamat pagi bagi kita jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat timur untuk kelas 2A. Kiranya pertemuan kita pagi hari ini akan semakin menambah wawasan kita dalam berpikir filsafat timur. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat Jawa dan hubungannya dengan filsafat dan pemikiran Islam. Kiranya melalui pemikiran Islam yang ada dalam pemikiran filsafat Jawa semakin memantapkan kita memahami filsafat timur. Kita akan mendengarkan laporan baca dari 6 orang yang telah ditetapkan untuk hari ini. Semoga laporan mereka semakin menambah wawasan bagi kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi semuanya. Gimana kabar, Pak, paginya, Pak? Sehat-sehat. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang sedang berjuang masuk ke kita, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, UTS kita telah berlangsung dengan baik. Semua hasil UTS saya telah terima, walau harus saya sampaikan bahwa masih banyak yang belum mengerti. Maaf Pak, suaranya kurang kedengaran di laptop saya. Boleh Bapak naikkan volumenya? Ini sudah full semuanya. Ya, mungkin laptop di situ lah volumenya dia apa diperkuat. Di sini sudah full. Oke, jadi semua telah saya terima dengan baik, walau banyak yang belum memahami dan mengerti cara menulis file. Jadi kurang tahu saya apakah memang kita belum terbiasa dalam rangka membuat file ya, nomor atau nama file. Sudah saya buat jelas bagaimana formatnya, tapi yang sampai ke saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sehingga merepotkan. Capek kita mengatur ulang lagi.
Ada yang buat 2A angka Romawi, ada yang membawa angka Arab. Jadi ada yang membuat garis datar padahal seharusnya garis bawah. Jadi repot. Ada yang membuat UTS-nya duluan daripada namanya. Jadi bermacam-macam sehingga kita capek untuk mengkelompokkannya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu ini kita akan wisuda beberapa orang dari mahasiswa kita. Bisa saja kalian diundang ataupun mau ikut dalam wisuda itu karena ada keluarga, teman dan sebagainya. Tetapi kita panitia tidak mengizinkan mahasiswa datang ke kampus karena kita masih menjalankan prokes, sehingga tidak ada gunanya kalian datang ke kampus karena nanti akan ditolak oleh panitia. Jadi kalaupun kalian nanti ingin bersama-sama dengan teman-teman kalian yang mau sudah atau abang kakak kalian yang sudah, kalian rayakan itu di luar kampus, jangan di dalam kampus. Itu. Jadi janganlah datang ke kampus ya, karena tidak ada gunanya. Nanti akan ditolak oleh panitia. Karena setiap orang yang datang ke kampus nanti harus menunjukkan surat vaksin 1 dan 2. Atau surat antigen, atau PCR, atau surat dokter. Orang-orang yang tidak menunjukkan itu tidak akan diizinkan masuk ke kampus. Nah itu, jadi tidak ada gunanya datang ke kampus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan belajar hari ini soal filsafat Jawa dan pemikiran Islam yang akan disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah membaca bacaan itu. Oke, sebelum kita mulai masuk perkuliahan, silakan Konti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk membuka kita dalam doa, saya minta kesediaan dari Saudari Septi Hizki bersama. Oke, Bapak dosen dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga saat ini ya Bapak, kami akan memulai perkuliahan kami di mata kuliah Filsafat Timur Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang nantinya kami pelajari bersama Bapak dosen dapat membantu kami Tuhan untuk lebih mengerti lagi apa yang akan kami pelajari. Tolonglah kami Tuhan, perlengkapi kami semuanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Setia atas doanya. Hari ini kita akan mendengar ada 6 orang yang akan melaporkan hasil bacaannya dari tulisan Sarifah ya. Kiranya melalui pembacaan mereka akan menambah masukan bagi kita. Kita akan mendengarkan ke-6 orang itu dan mereka akan membacakan atau menyampaikan apa yang mereka tahu dari pembacaan itu dalam waktu 5 menit ya satu orangnya. Kita mulai dari Saudara Elsa. Silakan. Elsa, sebentar. Silakan Elsa. Baik, Pak. Bang Jakas, boleh screen apanya, Bang? Boleh di screen, Bang, layarnya. Bang Jaka. Silakan Jaka. Oke, bentar ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Belum, Bang.
Sudah terlihat kepada teman-teman? Sudah. Baik. Selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman. Nama saya Elsa Sibuan. Saya akan membacakan hasil dari laporan bacaan saya tentang hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. 1. Pendahuluan. Salam buat kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang laporan bacaan yang berjudul Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Yang dimana kita tahu bahwa pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad yang ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Sihma berkuasa di kerajaan Kalingga sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari Dinasta. Kedatangan Islam pada abad yang ke-7 Masehi belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas sekitar pertengahan abad yang ke-15 di era kepemimpinan Wali Sogo. Di antara beberapa teori maksudnya Islam di Nusantara, utamanya di Jawa, terdapat teori yang menyebutkan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Islam Campa yaitu keberadaan Wali Sogo sebagai pensiar Islam yang diajarkan dan diterima di Nusantara. Berawal dari kedatangan dua bersaudara, putra Syekhi Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi sebagai tonggak mulanya. Pembahasan 2.1 peran Wali Sogo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Dari awal pendahuluan tadi dapat kita katakan bahwasannya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa pada abad yang ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab ke Persia. Walaupun Islam telah masuk pada abad yang ke-7 pada masa itu, namun Islam baru dapat diterima secara menyeluruh pada abad ke-15 Masehi di era dakwah Wali Sogo. Wali Sogo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan berbagai cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha dalam penyampaian dakwah Islam melalui prinsip Mau'izah al-Hasanah, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara tutur bahasa yang baik, sebagaimana lazimnya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Maka nilai-nilai Islam yang dikembangkan oleh Wali Sogo ini yaitu keselarasan dan keseimbangan. Begitu juga dengan ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Sogo. Dapat kita lihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, kemudian masuk ke dalam di mana Jawa sampai saat ini. Berikut nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kesabaran atau sabar, 2 nilai keikhlasan, 3 nilai keadilan, 4 nilai kerukunan, 5 nilai rela, 6 nilai kesederhanaan, 7 nilai pasrah. Dari ajaran-ajaran Islam yang di atas semuanya diperankan oleh Wali Sogo yang dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dari berbagai ajaran-ajaran Islam. Menurut James Peacock dalam Purifying the Faith tahun 1978, Islam yang datang ke tanah Jawa adalah Islam Sufi, dengan mudahnya diterima Sufi serta diserap ke dalam inkleritisme Jawa. Usaha-usaha bersifat asimilatif dan inkreatif dalam dakwah
Islam Wali Songo secara teorik maupun faktual dapat disimpulkan sangat sukar dilakukan oleh mubalik penyebar. 2.2. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Kelenturan ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo sebagaimana telah dipaparkan di atas terlihat jejaknya pada proses Islamisasi di Nusantara melalui jalur asimilasi dalam kehidupan sosial budaya, seni, sastra, pendidikan, dan adat kebiasaan. 2. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulisan karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama, Wali Songo, Raja Jawa, dan penjaga keraton Jawa tersebut, maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra yang bermutu tinggi. 3. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa. Berbeda dengan falsafah Barat yang merumuskan melalui logika berpikir secara langsung dan bersifat lugas, maka falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau renungan-renungan berbentuk pelambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis dan disebut sebagai karya sastra Oke, piwulang. sudah habis ya. Karena baik, Pak. Oke, lanjut pada email ya. Emailin, silakan emailin. Ya, baik, Pak. Apakah sudah kelihatan saya screen-nya untuk Bapak dosen dan juga teman-teman yang lain? Sudah, Kak. Oke, baik. Kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Yang pertama, peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di... Maaf, sebelumnya saya berhentikan sebentar. Saya lanjut. Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip mauziyah al-hasanah wa jadifum bi al-lati yahsan, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo juga diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat agar dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sistematisme. Sedangkan cerita Ramayana juga diislamkan oleh Wali Songo menjadi serat Rama Jarwa dengan mengganti tokoh-tokoh yang ada dalam Ramayana menjadi tokoh yang dikenal dalam cerita Islam, yaitu tokoh Rama menjadi Nabi Adam, tokoh Sinta sebagai istri Rama menjadi Siti Hawa, dan tokoh Rahwana yang merupakan raksasa jahat diubah menjadi iblis yang mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa saat berada di surga. Yang kedua adalah tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dan budaya dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra serta para bujangga di istana keraton Jawa. Bujangga pada zaman dahulu bermakna seseorang yang ilmunya menyeluruh, yaitu seorang yang ahli berfilsafah atau filsuf, seorang yang luas ilmunya, dan seorang yang menguasai ilmu agama, dan juga seorang yang pandai menulis karya sastra. Yang ketiga adalah karya sastra Jawa bersifat didaktis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama atau Wali Songo, raja-raja Jawa, dan penjaga keraton Jawa tersebut, maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi karena terdapat hal-hal yang mendidik. Karya Piwulang merupakan karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Selanjutnya adalah keterkaitan sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Jika falsafah Barat dirumuskan dengan logika berpikir secara langsung dan lugas, maka falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Prinsip mudika sampurnaan dalam falsafah Jawa.
Apabila falsafah barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan atau the love of wisdom, maka bahasa Jawa akan menyebut falsafah barat sebagai ngudi kawicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Ngudi kesempurnaan itu ialah mencari kesempurnaan yang berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu ataupun kesempurnaan hidup. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran Insan Kamil. Jika falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of the perfection, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta. Selanjutnya, hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Secara keseluruhan, hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal. Kajian mengenai hakikat, di mana hakikat adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya, yang berjudul filsafat ilmu, berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau menjelaskan yang ada dalam setiap bentuknya. Konsep Tankena Kinaya Gapa. Konsep Tankena Kinaya Gapa adalah unsur yang paling utama dalam kepercayaan Jawa, di mana konsep ini adalah cara orang Jawa menggambarkan kepercayaan bahwa adanya Tuhan, yang berarti meyakini zat tunggal atau yang widi, yang mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya, atau Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Maksudnya di sini ialah walaupun tidak dapat dibayangkan keadaannya, tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan justru tidak dapat diumpamakan dengan apapun dan siapapun, sebab bersifat beda daripada yang lainnya, yang dalam artian ia tunggal, dan karena tunggal maka memiliki kekuasaan yang mutlak. Manusia Jawa menyebutkan kemutlakan Tuhan dengan nama Gusti Allah Kang Murdeng Gesang, yang berarti Allah atau Tuhan yang menguasai kehidupan, dan Gusti Allah Kang Murdeng Dumadi, yang berarti Allah atau Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Konsep Gusti Allah Ora Sare. Konsep ini berarti Allah atau Tuhan tidak tidur, senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah zat yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk, telah, sedang, dan yang akan dilakukan manusia. Setelah itu Allah juga maha mengetahui segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Konsep Sangkan Paran. Sangkan Paran adalah sebuah konsep yang menanyakan dari mana atau awal mula dan akan kemana ujung penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Secara harfiah berarti dari mana atau sangkan dan akan kemana itu adalah paran. Jika diteliti kembali, konsep sangkan paran yang dumadi dan sangkan paran yang manungsa menjelaskan bahwa tidak ada yang ada kecuali Tuhan semata, dan tidak ada yang kekal kecuali Tuhan semata. Sebab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa manusia dan alam semesta yang berasal dari Tuhan kelak akan kembali kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan ialah, dengan penjelasan terpapar di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan pemikiran Islam dalam falsafah Jawa dalam memahami konsep hakikat Tuhan, melahirkan pemikiran-pemikiran mengenai konsep hakikat Tuhan dalam falsafah Jawa yang selaras dengan pemikiran Islam. Dalam hal ini, pemikiran Islam dapat dilihat manakala terdapat kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam memahami konsep hakikat Tuhan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran sebagai bagian ajaran dan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih. 6 menit ya. Kita lanjutkan kepada Jaka Wasim Samosir. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah screen saya? Sudah, Pak. Baik. Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Pendahuluan pemikiran Islam dalam filsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi tersebut belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru diterima sekitar tahun pertengahan abad ke-15. Di antara beberapa teori masuknya Islam dapat diterima di Nusantara, utamanya di Jawa, dapat disebut bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa pada tahun 1140 Masehi sebagai tonggak dimulainya. Pembahasan A. Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tausub dan budaya. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang dijuluki dengan masuknya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Selain itu pada abad ke-15,
justru baru dapat diterima menyeluruh. Wali Songo dapat berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan usaha-usaha penyampaian dakwah Islam. Maka nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo dapat dilihat dari nilai-nilai keislaman. Di antaranya seperti nilai kesabaran, nilai kekasan dan adab-adab, keadilan, guhub rukun, lila, kesederhanaan, nirmo, eling, ngalah, pasrah. Maka dibuatlah cerita Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dari munculnya cerita berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sesembahan manusia. Ada beberapa cerita tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata, yaitu tokoh dewi yang diubah sedemikian rupa seolah-olah hanya bersifat simbolik. Dan bahkan sekaitan dengan cerita baru Ramayana menjadi tokoh yang terkenal dalam cerita Islam, yaitu tokoh Rahma menjadi Nabi Adam, tokoh Sinta sebagai istri Rama menjadi Siti Hawa, dan tokoh Rahwana yang merupakan raksasa jahat diubah menjadi iblis yang mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa saat berada di surga. B. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut dan juga dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai. Di antara raja-raja pemikiran Islamnya dituangkan melalui karya sastra Jawa. C. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra ini ditulis oleh seorang ulama atau Wali Songo. Maka karya sastra tersebut sebagai karya bermutu tinggi dan juga sastra yang juga bersifat didaktis atau mendidik di dalam ajaran-ajaran leluhur, mencakup nilai-nilai bersifat berfilsafat atau kebenaran atau logika yang mendalam, dan etika atau kebaikan, dan juga estetika atau keindahan. D. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam filsafat Jawa dengan ajaran insan kamil. 1. Hakikat pemikiran dalam filsafat Jawa. Pengertian hakikat menurut Endraswara 2012 dalam buku yang berjudul Filsafat Sastra, hakikat berasal dari kata hak yang berarti kanan. Kajian yang mengenai hakikat ini berkaitan dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi adalah teori yang tentang keberadaan yang sebagai keberadaan dan juga yang termasuk mencari inti setiap kenyataan dan menjelaskan yang ada. Ada 3 bentuk konsep, yaitu 1. Konsep Tankena Kinyagapa, unsur utama dalam kepercayaan manusia, kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan justru tidak dapat diumpamakan dengan apapun dan siapapun karena bersifat beda daripada yang lain. 2. Konsep Gusti Allah Oraser, yang berarti Allah atau Tuhan yang mengetahui segala perbuatan baik atau yang buruk telah dilakukan manusia. Konsep sangka pran dalam filsafat Jawa dibagikan dalam 3 hal, yaitu 1. Sangka praning dumdi, yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta. 2. Sangka praning manungsa, yang berarti awal dari akhir penciptaan manusia. Sangka praning dumading manungsa, yang awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Kesimpulan dari ciri khas sastra Jawa bersifat didaktis yang disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan juga kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofis dalam filsafat Jawa dengan ajaran-ajaran nilai Islam, dan kajian ini ingin memaparkan adanya keterkaitan pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Jaka. Ini ya. Kemudian Jaya Salomo, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Saya share screen, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Bang. Baik, saya akan membacakan hasil pembahasan saya. Kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat
Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simba berkuasa di kerajaan Kalingga, sebagaimana diberitakan dalam sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Di antara beberapa teori maksudnya Islam di Nusantara, utamanya di Jawa, terdapat teori yang menyebutkan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berdasarkan dari Islam Campa, Islam Campa yaitu keberadaan dari Wali Songo sebagai penyiar Islam yang ajarannya diterima di Nusantara. Berasal dari kedatangannya dua bersaudara putra Syekh Ibrahim Asmakandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi. Sebagai tonggak dimulainya proses dakwah Islam di Nusantara. Peran Wali Songo dalam Islamisasi melalui pendekatan tawasyuf dalam budaya. Dalam perkembangan Islam di Nusantara, Islam telah hadir pada abad ke-7 Masehi, yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Namun dalam perkembangan Islam baru diterima pada abad ke-15 Masehi di era Wali Songo. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Islam sendiri baru diterima setelah 8 abad kehadirannya. Di Nusantara, Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara khususnya di Jawa menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usahanya menyampaikan dakwah Islam melalui prinsip Mau'izah al-Hasanah wa idilhud bid'al latihiyasan, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Dan pengajaran Wali Songo dapat diterima dengan baik berkat pengajarannya tentang nilai-nilai sebagai berikut. Nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo. Yang pertama kesabaran atau sabar, yang kedua keikhlasan atau ikhlas, yang ketiga ada pesador atau tawatu, yang berikutnya keadilan atau adil, yang berikutnya guyub rukun atau ukhuwah, yang berikutnya lila atau rela atau ritha, yang berikutnya kesadaran atau rawah atau warah, yang berikutnya nerimo atau anaah, yang berikutnya eling atau dikir, yang berikutnya ala atau tawakal, yang terakhir adalah pasrah atau ilah. Dalam pengajaran dan nilai-nilai ini, Wali Songo mengajarkan dengan sederhana dan tentunya dikaitkan dengan pemahaman masyarakat atau disesuaikan dengan pengajaran Islam yang susunan dengan alat budaya dan masyarakat. Dan dalam hal ini, Wali Songo terus berdakwah ke berbagai daerah dan ini memerlukan waktu yang lama. Namun dapat berlangsung secara damai dan menggunakan metode yang berkaitan dengan unsur-unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum hadirnya Islam di Nusantara, yaitu ajaran Hindu dan Buddha. Tradisi Islam melalui nilai-nilai dalam budaya karya sastra. Karya sastra Jawa adalah salah satu karya sastra bernilai tinggi dalam hal ini dikarenakan hasil karya sastra dipengaruhi oleh pemikiran para raja-raja dan seorang ulama yaitu Wali Songo. Hasil karya sastra juga bernilai tinggi karena dalam karya sastra bersifat didaktis dan mendidik. Karya sastra Jawa juga mengandung budaya leluhur yang berupa agama, religius, filsafat, kebenaran dan logika, etika, kebaikan, estetika, keindahan, dan karya sastra Jawa yang mengandung ajaran leluhur disebut karya sastra piwulang. Dengan demikian ajaran Islam dapat masuk melalui unsur-unsur sastra yang dipengaruhi pengajaran Wali Songo. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Ketertarikan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa dapat dilihat dari cara perumusan dan penyampaian pesannya. Baik karya sastra Jawa dan falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, berbentuk penggalan atau kisah yang ditulis dalam karya sastra Jawa. Dan salah satu falsafah Jawa yang dimuat dalam sastra Jawa adalah filsafat hidup yang mendalam. Falsafah tersebut mencakup hakikat Tuhan dan manusia sebagai satu kesatuan yang integral atau menyeluruh. Prinsip ngudi kesampurna dalam falsafah Jawa. Jika menggunakan bahasa Jawa, akan terlihat perbedaan antara falsafah Jawa dengan antara falsafah Barat dan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan, bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi kuicaksaan. Sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Keterkaitan konsep trihita wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran Islam kamil. Jika falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan, dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan.
dengan manusia, serta hubungannya yang baik dengan kehidupan alam semesta. Trihita Wacana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Pengertian hakikat menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah intisari atau dasar. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu juga menyebutkan bahwa hakikat adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Ontologi adalah the theory of begin to begin, atau juga disebut studi tentang yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang terbuat dalam setiap kenyataan atau menjelaskan yang ada dalam setiap bentuknya. Oke, sudah habis waktunya. Sekarang kepada Kelvin. Baik, Pak. Untuk teman kami Jaga Samosir, bisa screen layarnya. Oke, bentar Bang ya. Oke. Oke, sudah terlihat. Sudah Ya. Oke, terima kasih untuk Saudara Jaya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan laporan bacaan saya yang berjudul Tuhan Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa. Termasuk dalam pembahasan 2.1. Peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Dari awal di dalam pendahuluan tadi telah dikatakan bahwa pemikiran Islam dalam filsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Dan masuknya Islam ke tanah Jawa pada abad yang ke-7 sebelum Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Walaupun Islam telah masuk pada abad ke-7 pada masa itu, namun Islam baru dapat diterima secara menyeluruh pada abad ke-15 sebelum Masehi di era dakwah Wali Songo. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di dalam tanah Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip muijah, al-dahsanah, wajalihum bil latiyasana, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan literatur bahasa yang baik. Kelembutan dan toleransi ajaran sufisme yang dibawa oleh Wali Songo tersebut dapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, kemudian merasuk ke dalam nilai-nilai masyarakat yang jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai nilai kesabaran atau bisa disebut sahar, keikhlasan, ikhlas, keadilan, adil, rukun, ukhuwah, rela, ridha, kesederhanaan, wara, pasrah, atau bisa disebut juga dengan lillah. Di dalam Wali Songo membawa Islam ke tanah Jawa terdapat pemahaman yang diantara lainnya adalah di dalam James Fogg dalam Beating the Faith pada tahun 1979. Islam yang datang ke tanah Jawa adalah Islam Sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam skenarisme Jawa. Usaha-usaha bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Wali Songo secara teoretik maupun faktual dapat disimpulkan sangat sukar dilakukan oleh mubling-mubling penyebar Islam sebelum era Wali Songo. Keberadaan kitab-kitab suluk Wijil, Primbon Bonang, suluk Linglung, suluk Sukresa,
Suluk Sujina, Suluk Sikah Malaya, Suluk Pustaka Rancang, serta Dewi Ruci, serta Arjuna Wisajarawa, dan serta Seblek menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa khususnya di era Wali Songo lebih didominasi oleh paham kesufian. Kita masuk dalam 2.2. Tradisi Islam melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Dalam ajaran-ajaran yang dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo yang sudah dibaca tadi, sangat terlihat bahwa jejak pada proses Islamisasi di Nusantara melalui jalur asimilasi dalam kehidupan sosial, budaya, seni, sastra, pendidikan, dan adat kebiasaan, dan pada proses asimilasi budaya dan skrismi antara Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, itulah yang pada akhirnya banyak menghasilkan berbagai jenis hasil kebudayaan yang sangat mengagumkan. Sehingga setelah itu munculnya bentuk aneka tulisan di Jawa, yaitu naskah-naskah Jawa sebagai saksi hidup pemikiran orang Jawa. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta juga para pejuang di istana keraton Jawa. Raja-raja dan pejuang di Keraton Jawa diantara lain adalah sebagai berikut: Raja Paku Buwono, Raja Pakuwana, Raja Mangkunegara. Sementara itu, pujangga istana atau pujangga keraton Jawa juga berperan besar dalam membantu proses Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya melalui penulisan karya sastra Jawa bernuansa ajaran Islam. Kita masuk ke 2.3. Karya sastra Jawa bersifat dedikatis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulisan karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama yang bisa disebut dengan Wali Songo, raja-raja Jawa, dan pejuang keraton Jawa tersebut, maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi. Sebab di dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan sementara, melainkan ada dongeng, cerita fiktif, dan cerita yang bersifat menghibur, melainkan karya sastra Jawa bersifat dedikatis atau mendidik. Oke. Di dalam ajaran-ajaran luhur tersebut mencakup nilai-nilai agama, yaitu religiusitas, filsafah, kebenaran atau logika yang mendalam, etika atau kebaikan, dan estetika atau keindahan. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga bisa disebut dengan karya piulang. Karya piulang merupakan karya sastra yang dominannya dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Karya piulang merupakan karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa berisi tentang suatu ajaran yang mendukung nilai-nilai keluhuran moral. Kita masuk dalam 2.4. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa. Berbeda dengan filsafat Barat yang dirumuskan melalui logika berpikir secara langsung dan bersifat luas, maka filsafat Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan renungan atau renungan berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat dedikatif dan disebut sebagai karya. Silakan. Lanjut, Pak. Habis waktunya, habis. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen. Silakan Laura. Berubah. Baiklah. Pemikiran, apakah sudah nampak, Pak? Sudah. Oke. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa berhubungan dengan masuknya Islam di tanah Jawa. Islam masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi dan dapat diterima secara luas sekitar pertengahan abad ke-15 di bawah kepemimpinan Wali Songo.
Teori menyatakan bahwa Islam yang dapat diterima di Nusantara ialah Islam campak. Setelah kedatangannya, akhirnya Islam mulai dianut oleh kalangan pemimpin seperti kalangan keluarga Raja Majapahit dan selanjutnya dianut oleh masyarakat pribumi secara luas. 2.1 Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara damai melalui prinsip Mau'izah al-Hasanah wajadilhum bil'al latiyah ahsan, yakni ajaran Islam yang diajarkan dengan disesuaikan dengan adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, namun dapat berlangsung secara damai. Melalui metode tersebut, unsur-unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, yakni masa Hindu-Buddha, disesuaikan ke dalam dakwah Islam, sehingga mudah diterima. Contohnya ialah disesuaikannya cerita Ramayana menjadi cerita Islam, yakni Rama menjadi Nabi Adam, Sinta istri Rama menjadi Siti Hawa, dan tokoh Rahwana raksasa jahat yang diubah menjadi iblis yang mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa saat berada di surga. 2.2 Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Ajaran Sufisme Wali Songo menghasilkan berbagai jenis hasil kebudayaan yang mengagumkan, seperti munculnya bentuk aneka tulisan di Jawa. Hal ini turut dibantu oleh raja-raja dan pujangga Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra. 2.3 Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra yang bermutu tinggi, karena bersifat mendidik, juga sesuai dengan nilai yang bersifat luhur, seperti nilai-nilai agama atau religiositas, falsafah atau kebenaran atau logika yang mendalam, etika atau kebaikan, dan estetika atau keindahan. 2.4 Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, berbentuk kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa, mencakup mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan dikaji secara mendalam. 2.5 Prinsip ngudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa berarti kesempurnaan cinta atau the love of perfection, atau berusaha mencari kesempurnaan atau disebut dengan ngudi kesempurnaan. Berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai kesempurnaan hidup. 2.5 Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Islam pun mengajarkan hal yang sama, yakni bagaimana menjadi manusia sempurna atau insan kamil, yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau hablu minallah, dengan manusia atau hablu minanas, serta berhubungan baik dengan kehidupan dan alam semesta atau hablu minal hayat. Ketiga hubungan baik untuk menjadi insan kamil tersebut juga selaras dengan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa, yaitu 3 hubungan harmonis. 2.7 Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal atau sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Kajian hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Dalam kajian ini dianalisis pada 3 konsep, yakni pertama, konsep tan kena kinaya gapa. Unsur yang paling utama dalam kepercayaan manusia Jawa ialah kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Bersifat beda daripada yang lainnya. Karena berbeda, maka ia tunggal, dan karena tunggal, maka ia memiliki kekuasaan yang mutlak. Pewujudan Allah yang digambarkan sebagai cahaya juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Surat An-Nur 24 ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Keberadaan Tuhan merupakan suatu hal yang abstrak dan tidak dapat dibayangkan melalui logika semata. Manusia Jawa menyebutnya dengan Gusti Allah Kang Murbeng Gesang, yakni Allah menguasai kehidupan, dan juga Gusti Allah Kang Murbeng Dumadi, yang berarti Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Juga telah dinyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 2 ayat 255, Allah tidak ada Tuhan selain Dia.
yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Manusia Jawa juga menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai dan memelihara seluruh alam semesta yang disebut dengan Gusti Allah Kang Burubeng Dumadi dalam falsafah Jawa. Hal tersebut selaras dengan ayat Al-Quran Surah Al-Fatihah 1 ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, konsep Gusti Allah ora sare. Falsafah Jawa menegaskan konsep Gusti Allah ora sare dengan konsep Gusti Allah ora sare tirsa satidak tunduk titahe menunggu yang berarti Allah tidak tidur. Ia mengetahui segala perilaku hambanya. Konsep Gusti Allah ora sareyang berarti Allah tidak pernah tidur dan selalu terjaga. Dijelaskan juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Cukup ya, Laura. Oke, thank you. Waktunya sudah habis. Baik, setelah kita dengar laporan baca dari teman-teman kita, dalam laporan itu kita telah menyimak ya apa maksud dari penulis Syarifah dengan tulisannya yang berjudul Hakikat Tuhan Kajian Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Syarifah Wardah El Firdausi menulis dalam jurnal yang bernama Sahih, Jurnal Sahih, volume 2 nomor 1 Januari Juni 2017 dari LP2M IAIN Surakarta. Tentu dari laporan teman-teman kita itu banyak hal yang belum disampaikan oleh mereka. Sehingga tujuan pembelajaran kita ini akan tercapai jika kita saling memberi masukan. Karenanya silakan saudara-saudara memberikan masukan sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Silakan siapa yang mau memberikan masukan atas diskusi kita hari ini. Silakan, ada yang mau memberi masukan? Boleh saya Pak memberikan sedikit saja Pak masukan Pak. Ini kan kamu tadi melaporkan bacaan kan? Iya Pak. Nggak usah, kamu sudah laporkan, yang lain lah. Baik Pak. Silakan, ada yang mau memberi masukan? Saya Pak. Silakan. Baik. Terima kasih kepada teman-teman pengaji yang melakukan bacaannya. Terkait dengan silabus kita dari kelompok 3 ini, laporan baca ini seharusnya menguraikan pemikiran filsafat Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Islam. Dari laporan baca kita tadi disebutkan dari sumber buku atau jurnal ini, penyaji masih kurang, saya rasa masih kurang mendalami atau mendasari dari abstrak yang ada pada jurnal kita ini, yang dibagikan oleh dosen kita ini. Berikan aja masukannya. Apa masukannya? Apa masukannya? Lebih membahas tentang ketiga konsep itu tadi sesuai dengan abstrak, yaitu yang pertama konsep tabkena kinaya, yang berarti sebentar Pak, cinta kesempurnaan, berarti unsur yang pertama dalam kepercayaan Jawa, manusia Jawa adalah kepercayaan pada Tuhan. Ini dipengaruhi juga oleh filsafat pemikiran Islam yang tertulis juga dalam Al-Quran. Itu perlu lebih didalami daripada saudara tadi banyak menjelaskan tentang ringkasan dari materi ini. Demikian juga dengan konsep yang kedua tadi, yang yaitu konsep Gusti Allah. Yang kau pahami tentang tulisan Syarifah itu apa? Adik Putra. Apa
yang kau terima, apa yang kau mengerti dari tulisan Syarifah tentang materi kuliah kita hari ini? Iya Pak. Yang pahami Pak bahwa falsafah Jawa ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam Pak, yang dimana falsafah Jawa ini banyak menganut atau pemikirannya berhubungan dengan Al-Quran Pak, seperti konsep Tankena ini Pak. Mereka sama dengan pemikirannya, sama dengan yang berada dalam Al-Quran Pak. Demikian juga konsep seterusnya Pak. Terima kasih Pak. Siapa lagi yang mau menambah? Oleh saya Pak. Silakan. Baik Pak. Dari kesimpulan yang saya dapat dari hasil bacaan saya, di mana antara pemikiran filsafat Jawa dan yang dipengaruhi filsafat Islam, ia saling berkaitan antara ajaran dan budaya maupun nilai-nilai yang dikembangkan oleh Wali Songo di Nusantara. Demikian juga konsep-konsep falsafah Jawa cukup mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan selalu bertindak bagi umatnya. Sekalipun dari ajaran mereka, yaitu yang dimaksud Islam, tidak ada nubuat-nubuat yang diajarkan pada orang-orang Jawa. Ajaran Islam karena filsafat Jawa meyakini dan percayai yang disampaikan oleh Wali Songo, mereka saling agak berhubungan antara kepercayaan Islam dan filsafat Jawa. Demikian Pak. Baik. Siapa lagi yang mau menambahkan? Masukkan. Saya Pak. Silakan. Baik Pak. Dari bacaan yang dibacakan oleh teman-teman tadi sebelumnya Pak, saya dapat menyimpulkan bahwa falsafah Jawa ini lahir dari dalam lahirnya Islam juga Pak, yang dimana Wali Songo sebagai pensyairnya itu melakukan kegiatan Islam itu dengan cara pemahaman Islam itu kepada warga-warga lain itu dengan cara sastra dan budayanya Pak, yang dimana di dalamnya terdapat falsafah Jawa itu. Jadi disitulah kemudian karena kegiatan pensyairan Islam inilah maka lahir yang namanya falsafah Jawa, yang dimana karena di dalam sastra tersebut tidak hanya menceritakan tentang dongeng-dongeng saja, melainkan ada juga di dalamnya terdapat bersifat didaktis tadi katanya Pak, yang dimana itu yang artinya bersifat mendidik. Dalam falsafah Jawa ini juga dapat kita pahami di dalam tadi ada dianalisis ada 3 konsep Pak. Ya saya simpulkan tadi ada di konsep yang ketiga, yaitu konsep sangkan paran, yang dimana itu terdapat 3 falsafah. Yang pertama sangkat paraning dumadi, sangkat paraning manungsa, yang ketiga sangkan paraning dumadiding. Yang di dalam inilah falsafat Jawa dapat menyimpulkan bahwa Tuhan merupakan awal dan terakhir dari penciptaan alam semesta, awal dan akhir dari penciptaan manusia, dan awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Jadi dari hal tersebut dapat kita mudah memahami bahwa falsafah Jawa ini bermaksud awal berarti berasal dari Tuhan dan akhir yang berarti akan kembali lagi kepada Tuhan. Ini yang bisa saya pahami Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Apakah kita semua sudah baca? Saya Pak mau menambahkan. Oke, silakan. Tadi kan sepertinya sudah laporan ya? Tidak Pak. Kalau sudah tak usah. Kalau sudah melapor, belum ya? Setia belum? Belum Pak. Oke, silakan. Oke baik, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya mau menjelaskan apa yang telah saya baca dari laporan baca 3 ini. Nah, yang bisa saya ambil di buku tersebut ialah bahwa di dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat
Ratu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Nah, kita juga telah tahu bahwa kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi dan belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di Tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Kemudian di antara beberapa teori masuknya Islam di Nusantara, utamanya di Jawa terdapat teori yang menyebutkan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Lalu sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi, karena di dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan semata, cerita fiktif dan cerita yang bersifat menghibur, melainkan karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Lalu juga selain bersifat didaktis, karya sastra Jawa ini juga tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur. Di dalam ajaran-ajaran luhur tersebut mencakup nilai-nilai agama, falsafah atau logika yang mendalam, etika atau kebaikan, dan estetika atau keindahan. Lalu ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga biasa disebut dengan karya piwulang. Karya piwulang ini adalah karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Karya sastra piwulang mengandung nilai-nilai rohani dan ajaran moral atau etika yang ditujukan kepada pembacanya. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi yang mau menambah? Artinya apa yang kalian pahami dengan tulisan Syarifah ini? Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Oke, baik, Pak. Yang saya pahami, Islam sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dalam pertengahan abad ke-7 Masehi. Dan diterima secara keseluruhan itu di abad ke-15 Masehi, di mana di saat era kepemimpinan Wali Songo. Dan tak ada beberapa teori masuknya Islam di Nusantara, termasuk di Jawa. Terdapat teori yang menyebut bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Campa. Islam Campa ini merupakan keberadaan Wali Songo sebagai pensiar Islam yang ajarannya diterima di Nusantara, di mana berawal dari kedatangan dua bersaudara dari putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa. Kedatangannya ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi. Kedua bersaudara tersebut ialah Raden Ali Murtado, yang dimana dikenal dengan nama Susan Gresik, dan yang kedua cukup. Oke, siapa lagi? Boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Saya belum memahami di mana di sini apa faktor dan penyebab di mana di abad pertengahan ke-7 Masehi Islam telah masuk ke Nusantara, namun belum dapat diterima secara keseluruhan. Dan dapat diterima secara keseluruhan itu pada abad ke-15. Namun saya baca di bagian peran Wali Songo ada hal yang bermakna bahwa terdapat rentang waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Namun di sini saya belum tahu apa sebenarnya makna tersebut, Pak. Tolong sedikit penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke.
Silakan, siapa lagi yang mau menambah? Saya boleh, Pak. Silakan. Baik, saya sedikit menambahkan dari penjelasan saudara-saudara, di mana hakikat Tuhan atau kajian pemikiran dalam falsafah Jawa, di mana suatu pemikiran Islam dalam falsafah Jawa yang terkait dalam suatu hakikat Tuhan. Sehingga di dalam hakikat Tuhan yang berawalnya dari adanya berkesembuhan atau 3 berkesembuhan. Yang pertama, adanya yang melatar belakang Islam di Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua, di mana ungkapan-ungkapan filosofis dalam filsafat Jawa sebagai bagian ciri khas karya sastra yang bersifat mendidik atau atau nilai-nilai luhur. Yang ketiga, di mana kesamaan antara konsep sebagaimana hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau disebut Trita Wancana. Jadi dalam suatu pemasukan Islam ke Nusantara pada abad ke-7, yaitu dan juga yang pada abad ke-15, Wali Songo yang menjadi pemimpin di Islam Nusantara, sehingga di mana Wali Songo menerapkan nilai-nilai yang tadi dijelaskan oleh saudara penyaji, yaitu nilai rukun atau nilai kesabaran, dan juga di mana juga si nilai Songo ini menerapkan dan menegaskan asas keseimbangan dan keselarasan terhadap keislaman. Terima kasih Pak atas pemahaman saya. Oke, baik. Yang lain? Saya, Pak. Silakan. Sedikit menambahkan, Pak. Tadi dikatakan bahwa dikatakan para penyaji tadi bahwa lahirnya filsafat Jawa itu tidak luput dari yang namanya sejarah, bahwa sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa masuk pada abad ke-7, namun diterima pada abad ke-15. Nah, filsafat Jawa ini sangat berbeda dengan filsafat Barat, di mana filsafat Barat lebih mementingkan pola pikir yang terarah atau pasti, sedangkan kita tahu bahwa filsafat Jawa tadi mengandung ajaran para leluhur atau karya sastra. Di sini berarti filsafat ini bersifat mistis atau tidak nyata. Keterkaitannya bahwa karya sastra Jawa ini bersifat elastis dan bermutu tinggi, dan juga mendidik dan mengandung ajaran para leluhur. Nah, dari filsafat Jawa ini diambil apa yang dirasakan paling dekat dengan arti, yaitu teologi yang mengaku adanya pengetahuan dan kekuatan ilahi bagi iman, dan yang sekaligus agak terbuka terhadap mistik, baik bentuk tasawuf maupun sebagai mistik istinisme yang populer dan cenderung kepada animisme dan dinamisme. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, secara umum sudah mulai memahami ya, ada diskusi kita ya, sudah mulai mengikuti apa yang kita maksudkan dalam perkuliahan ini, bahwa setiap kita bukan lagi bertanya seperti kura-kura dalam perahu, tapi kita berdiskusi dari apa yang telah kita bahas. Materinya sudah kita bagikan jauh sebelum perkuliahan ini. Kita sebenarnya jauh lebih banyak berdiskusi soal substansi daripada perkuliahan itu sendiri.
Itu yang penting. Lalu diskusi kita akan lebih berkembang. Nah, dari pemaparan para penyaji tadi ada pemahaman-pemahaman yang belum sempurna saya lihat soal nama. Ada yang mengatakan Wali Sogo, gak ada Wali Sogo. Ada Wali Songgo, gak ada Wali Songgo. Yang benar itu Wali Songo. Baru ada yang mengatakan penyairan, gak ada penyairan, penyiaran. Ya, penyiaran agama, gitu ya. Bukan ada penyairan. Nah, itu beberapa istilah-istilah yang tadi perlu kita ingat. Yang kemudian dalam penyajian tadi masih banyak yang saya lihat menuliskannya. Apakah kalian mungkin mengetiknya di laptop atau di komputer? Tidak tahu saya, atau di handphonenya. Cara pengetikannya tidak begitu sempurna. Nah, kalau mengetik itu kan harus sempurna lah, bagus ya. Kalau menulis dengan baik itu kelihatan kok. Nah itu. Nah, misalnya contoh. Udah kok pesan. Jalan kaki. Misalnya seperti ini ya. Kalau kalian menulis, saya kurang tahu apakah ini di apa namanya di handphone. Elsa menulis di handphone atau di apa, di laptop? Apakah Elsa masih di sini? Elsa? Mungkin dia tidak di sini ya. Ya, masih di sini. Apakah Elsa bisa komunikasi? Nah, misalnya seperti ini. Ini kan bisa diatur gitu loh. Ini kan bisa diatur. Atau buat justify. Ini kayak tidak diketik sendiri gitu loh. Makanya saya kemarin katakan Elsa tidak mengetik sendiri. Ini kan bisa diedit. Seperti ini bisa diedit. Ini ketahuan kita apa namanya, mengkonvert dari PDF ke Word. Ini semua kan diambil bulat-bulat ini dari apanya. Ini semua ini bisa diedit. Itu. Jadi tampaknya tidak serius mengerjakannya. Gitu. Kalau dikerjakan di laptop itu bisa di komputer pun bisa laptop atau di apa. Ini juga ini kan tidak bisa diatur ini. Ini bisa diatur semuanya ini. Tapi karena ini mungkin seperti tadi asal dikonvert lalu ditampilkan ke sini, ini apanya? Apa namanya? Hasilnya jadi tidak bagus. Nah, jadi usahakanlah mengerjakan dengan baik ya. Supaya lebih bagus. Itu soal teknis.
Sebentar ya, sebentar. Oke, itu tadi sudah teknis. Nah, sekarang kita bicara isi. Dalam membaca sebuah karya ilmiah atau tulisan ya. Karena ini kan apa? Jurnal. Membaca jurnal itu sangat enak. Ini jurnal ini kan jurnal sahih. Ini kan jurnal sahih. Lalu ditulis oleh Syarifah. Dia ini dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dia bukan orang Indonesia. Syarifah Wardah Al-Firdausi. Tapi dia menulis di jurnal sahih oleh IAIN Surakarta, Solo. Lalu dia meneliti tentang hakikat Tuhan dalam kajian pemikiran Islam dan dalam falsafah Jawa. Nah, yang menarik dari tulisan atau karya ilmiah Syarifah ini ialah beberapa poin dia sampaikan di abstrak. Jadi membaca tulisan itu bacalah abstrak. Di abstrak inilah pemikiran-pemikirannya itu, intipati pemikirannya itu ada. Apa yang sedang dipikirkan oleh Syarifah? Syarifah sedang berpikir bagaimana pemikiran Islam itu dalam falsafah Jawa yang terkait dengan konsep Tuhan. Jadi Syarifah hendak meneliti dalam pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tentang konsep Tuhan. Jadi konsep Tuhan itu hendak diteliti oleh Syarifah dalam pemikiran Islam yang terdapat di dalam filsafat Jawa. Nah, untuk mendapatkan jawaban penelitiannya, maka dia melihat bahwa konsep Tuhan dalam pemikiran Islam di filsafat Jawa itu harus dilihat dari latar belakang Islamisasi Nusantara itu. Ada cukup lama Islamisasi Nusantara. Islam masuk abad ke-7, tapi Islamisasi berhasil abad ke-15. Ada 8 abad itu. Mengapa itu tadi pertanyaannya? Karena sulit sekali orang Islam menerima, orang Jawa menerima pemikiran Islam. Sulit sekali. Nah, kalau tidak ada peran dari Wali Songo, maka Islam itu tidak bisa masuk ke Jawa. Di Jawa itu dulu sudah penuh dengan agama Hindu. Makanya ada Candi Borobudur. Ada banyak candi di sana. Prambanan dan sebagainya. Itu sudah mendarah daging di sana Hindu. Sampai ke Bali sana. Nah, bagaimana supaya mereka bisa menerima Islam? Nah, disitulah peran Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo. Jadi latar belakang Islamisasi Nusantara itu, disitulah nanti kelihatan konsep Tuhan dalam filsafat Jawa yang bersumber dari pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam itu masuk ke konsep filsafat Jawa. Sehingga dengan demikianlah mereka nanti mampu menerima Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai ciri khas karya sastra Jawa yang bersifat mendidik. Jadi
karya sastra Jawa dan kebudayaannya itu ada konsep mendidik, mengajar. Nah, Islam pun ada konsep mendidik dan mengajar, termasuk tentang Tuhan. Lalu Syarifah juga melihat bagaimana pemikiran Jawa itu atau konsep budaya Jawa itu yang sudah ada pemikiran Islamnya di sana, khususnya berkaitan dengan konsep Tuhan, dari hubungan manusia yang harmonis, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Jadi dalam kebudayaan Jawa itu hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah ada. Nah, pengajaran Islam juga begitu. Menjaga hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau dalam konsep Jawa itu kan trihita wacana. Nah, jadi dalam konsep Islam pun ada begitu hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, yaitulah hablu minallah. Ini kan. Jadi Jawa membuat hubungan harmonis dengan Tuhan dengan konsep trihita wacana. Dalam agama Islam juga hubungan tentang Tuhan itu harus hubungan yang baik dengan hablu minallah. Nah, inilah yang dia buat penelitiannya. Maka Syarifah ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data studi literatur yang secara integral menyeluruh. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Syarifah dalam artikel di jurnal Sahih ini. Tentu dalam penelitian ini akan menemukan hasil. Apa hasil dari penelitian ini? Dikatakan begini, hasil yang diperoleh dari kajian ini yaitu adanya kesamaan, ini kan adanya kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofi Jawa dalam falsafah Jawa. Dalam apa? Dengan pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran. Jadi ada hubungan kesamaan alur berpikirnya tentang ketuhanan itu dalam ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dan falsafah Jawa dengan pemikiran Islam itu yang tertulis dalam Al-Quran. Nanti dia buktikan. Maka nanti dia akan melihat bahwa hakikat Tuhan, ini yang ditelitinya kan, hakikat Tuhan dalam pemikiran Islam yang sudah ada dalam budaya Jawa itu ada. Apa itu? Dia buatlah pertama itu konsep tan kena kinaya. Baru konsep Gusti Orasare. Baru konsep apa? Sangkan paranyang. Sangkan dan paran. Awal dan akhir. Nah ini. Jadi konsep Tuhan dalam pemikiran Islam itu ternyata ada dalam filsafat Jawa. Nah sejak itulah sebenarnya mulailah Islam diterima secara besar-besaran pada abad ke-15 di Jawa. Nah ini yang harus kalian coba mencari laporan baca itu benar-benar menyampaikan dengan baik. Lalu kalian ulaslah di sini bagaimana Syarifah itu mengurai semua fakta-fakta, bukti-bukti, bagaimana karya didaktis dalam Jawa dan bagaimana karya didaktis dalam Al-Quran, bagaimana karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa, lalu bagaimana prinsip mundi kesempurnaan dalam falsafat Jawa, baru trihita wacana dalam dalam ajaran insan kamil. Kemudian nanti dia akan melihat hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa, pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Dia mulai dari tan kena kinaya gapa, lalu nanti masuk pada pemikiran ini kan ada dalam ayat Al-Quran itu semua ajaran itu. Kemudian dalam ajaran Gusti Allah Orasare. Kemudian yang terakhir konsep sangkan paran.
Nah ini, jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya ialah bagaimana melatih saudara membaca teks dengan baik. Jadi tidak hanya melaporkan apa yang kalian baca, membaca seperti apa. Bukan itu yang mau kita capai dalam perkuliahan ini. Karena saya kasih waktu 5 menit, kalian membaca kayak kereta api. Tapi kalian tidak mengerti apa yang kalian baca. Apa yang kalian tulis pun kalian tidak mengerti. Makanya saya katakan baca teks itu. Mengertilah dulu. Setelah mengerti baru sampaikan kepada orang apa yang kau tahu gitu. Sama seperti kalau kalian misalnya ditanya orang, ya kalian nanti ada orang kampung kalian ditanya, apa itu Manhattan? Kalau kalian sudah pergi ke Manhattan, lalu pergi menjelajahi Manhattan itu, bisa kalian jelaskan. Wah, Manhattan itu keren loh. Itu kayak menara kembar seperti di Malaysia itu. Ada menara kembar. Di dalamnya ada Brastagi, di bawah, di atas ada mall, di atas lagi ada lagi Gramedia, ada jual baju, ada makanan, food court, ada bioskop, ada macam-macam. Kalian bisa jelaskan karena apa? Kalian sudah tahu. Cara menjelaskannya pun kalian enak karena kalian tahu isinya. Tapi kalau kalian tidak tahu, tidak pernah ke Manhattan, lalu orang kampung, kau orang Medan, iya pernah ke Manhattan. Apa itu Manhattan? Karena nggak tahu. Jadi kalian seperti itu saya lihat. Buat laporan baca, wah kalian kayak orang tahu tapi nggak tahu. Sok tahu tapi nggak tahu. Ditulis hanya memindahkan isi buku itu ke lembar kertas kalian. Tapi kalian tidak punya isi. Maunya berisi lah. Supaya kita enak diskusinya. Ini melatih kalian membaca teks, memahami teks, lalu menceritakan teks. Lalu nanti apa manfaatnya itu bagi kalian? Kalau kalian membaca Alkitab, kalian baca Alkitab, mengerti Alkitab, lalu menceritakan isi Alkitab. Kalian kan mau jadi pendeta nanti kan? Jadi jangan nanti khotbah, kalian khotbahkan, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian khotbahkan. Yerusalem itu begini, begini, begini. Pernah ke Yerusalem? Enggak. Walaupun kita tidak pernah ke Yerusalem, tapi bacalah buku-buku tentang Yerusalem, pahami Yerusalem. Kalaupun kalian tidak pernah ke Galilea, pahami Galilea. Tidak pernah ke Jericho, pahami Jericho. Jangan asal bicara. Ini dikasih buku untuk membaca pun nggak mau. Jangan-jangan yang hadir sekarang ini belum semua baca bukunya tulisan Syarifah itu. Padahal 15 lembar. Belum saya kasih satu buku. Kalau dikasih satu buku mungkin mencret semuanya. Masih 15 lembar aja nggak tahu melaporkannya. Gimana? Mau 300 halaman. Gitu ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang kebudayaan Jawa lagi. Lebih mendalam. Silakan yang melaporkannya bacalah berulang-ulang. Jangan sekali baca langsung buat ringkasannya, nggak ada gunanya itu, nggak ngerti kau itu. Baca berulang-ulang, pahami apa maksud penulis, mengapa dia menulis buku itu, apa yang mau dia sampaikan kepada pembaca terhadapmu. Lalu kamu mengerti, kamu tahu pikirannya penulis itu, lalu ceritakanlah itu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas soal kebudayaan Islam bercorak Jawa. Jadi bacalah. Jadi bukan hanya mereka yang baca, kita semua baca. Supaya kita ngerti apa itu kebudayaan Islam bercorak Jawa menurut Samsul Bakri. Jadi supaya jangan asbun kita. Lalu kita jangan menilai tulisan orang, laporan orang. Ya menurut siapa tadi begini, kurang. Ya bukan gitu kawan. Kamu bukan dosen, saya yang menilai. Tapi apa yang kau tahu tentang yang kau baca itu aja ungkapkan.
Sehingga kita sharing, diskusi. Kayak cerita. Kalau misalnya saya menceritakan Manhattan itu sampai lantai 3, orang lain, oh ada lantai 4-nya lagi, ada lantai 5 lagi. Wah, kamar mandinya bagus lagi. Makin lengkap lah cerita tentang Manhattan. Ini cerita tentang filsafat Jawa yang ditulis oleh Syarifah, nggak ngerti kita, nggak ngerti kalian. Makanya ekor-ekornya kalian apa? Ceritakan. Isinya nggak tahu. Gimananya itu, mengapanya itu? Ya, ada begini, begono. Karena nggak ngerti dia pelajarannya apa. Apa yang mau dicapai dari pembelajaran kita. Gitu ya. Jadi latihlah dirimu supaya menjadi orang hebat nanti. Membaca teks, membaca kitab suci. Ya. Pokoknya membaca buku itu jangan asal baca, pahami. Supaya kamu bisa menceritakan kepada orang lain. Oke, sampai disitulah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk menutup kita dalam doa, saya minta kesediaan dari Saudari Elsa Hasibuan. Apakah Elsa Hasibuan sudah ada di sini? Ada, Bang. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih menyertai kami sampai pada hari ini. Bapa yang baik, kami sudah selesai menyelesaikan proses perkuliahan kami dari awal sampai akhir. Bapa yang baik, buat Bapak dosen kami, beri Bapak dosen kami kesehatan, panjang umur, murah rezeki yang daripada Engkau, serta sabar dan tabah dalam mendidik anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Selamat siang. Yahubu menjumpa Horas Jujua. Mas Pak. Terima kasih Pak.